Ya, ini saya rekam ya sekalian. Saya ulangi tentang materi tadi. Daging udah denger ya. Kalau daging kita sudah membahas. Kemudian kita masuk ke susu tadi, susu sapi dan susu kambing. Kita sudah praktek bahwa yang paling lengket adalah susu kambing ketika kita praktek ya. Kita praktek menguji laktosa dengan menggunakan alat-alat sederhana ya. Dengan menggunakan alat-alat sederhana kita bisa membuktikan, gitu kan? Membuktikan bahwa memang susu kambing ini punya laktosa yang punya daya lengket ya, daya lengket yang lebih tinggi daripada si sapi. Nyambi. Nah, susu kambing itu punya nutrisi lemak yang lebih tinggi daripada susu sapi. Namun, molekul susu kambing itu lebih kecil. Ya. Kalau si sapi itu lebih besar. Nah, kalau dia itu lebih kecil, dia mudah lengket ke dalam usus kita. Kalau nggak lengket, ya misalnya kita minum susu sapi ini nggak lengket nih ya di dalam usus kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diare, muntah gitu. Nah, itu termasuk juga orang-orang yang alergi terhadap susu sapi. Oke. Kemudian ada kandungan-kandungan yang tidak dimiliki oleh susu sapi, yaitu kandungan kandungan vitamin A, D, kalsium itu lebih tinggi ya daripada susu. Sementara A dan B lebih tinggi daripada susu kambing, ditemukan lebih tinggi pada susu kambing. Asam folat lebih tinggi di susu sapi. Makanya orang hamil itu memang lebih bagus mengkonsumsi susu sapi ya, minimal banget susu sapi. Asam folat itu untuk mencegah salah satunya bibir sumbing. Jadi kalau anaknya biar nggak sumbing itu minum vitamin asam folat atau minum susu boleh. Makanya orang hamil itu kadang dikasih tablet asam folat dan juga susu hamil, padahal sebenarnya itu cuman susu biasa ya, karena semua susu sapi itu mengandung asam folat. Nah, kemudian ini adalah susu perbandingan ya, nutrisi yang ada di dalam susu kambing maupun susu sapi. Nah, ini yang paling tinggi kalsium, kalium ya, itu tinggi di kambing. Oke, yang lainnya juga banyak lebih tinggi susu kambing. Tapi susu kambing itu mahal, Mbak. 29.000 lumayan 1 liter. Nah, Ulin, materinya apa hari ini? materinya ini kita mau materi telur ya, tapi kita ngulas ini telur sama sayuran. Kok sayuran ya? Telur, lemak, sama uji threshold. Tahu nggak? Kayaknya pernah ya. Pernah diketik, cuma lupa. Berarti materinya hari ini telur, lemak, dan uji threshold itu. Ya. Ya. Sebenarnya kan mau praktek, tapi kita nggak bisa praktek. Ya udah, tak baleni simulasi aja, katakan simulasi threshold nanti. Oke, kita lanjut. Untuk rasa, gimana rasanya susu kambing sama susu sapi? Ada yang ngerasain kemarin, yang praktek ngerasain nggak? Kemarin tuh siapa yang ngerasain ya? Halo? Kemarin yang praktek susu siapa ya kemarin ya? Lupa aku. Kelompoknya Ana, Bu. Ana, Heeh. Yan gitu kayaknya. Oh iya.
Atau ada yang pernah nyoba susu sapi sama kambing? Apa bedanya? Oh, nggak ada ya. Ini enaknya dengerin Bulina sambil tiduran. Oke. Untuk rasa ya, susu kambing sama susu sapi itu lebih manis susu kambing ya, karena kita nggak praktek ya, jadi kita nggak bisa ngerasain bedanya. Susu kambing itu lebih manis walaupun nggak ada gulanya. Kemudian warna lebih putih susu kambing ya. Kenapa? Karena dia bisa mengubah vitamin A. Vitamin A-nya itu lebih banyak di susu kambing. Kemudian di dalam pencernaan ya, di dalam pencernaan itu ada enzim ya. Gumpalan lemak yang lebih kecil pada susu kambing dapat memecah dengan lebih cepat, sehingga alergi susu kambing dapat diminimalisir. Sedangkan susu sapi yang punya gumpalan lemak yang lebih gede, itu dia bisa menyebabkan alergi dan juga muntah, diare kayak gitu. Oke, kemudian ini molekul mungkin tadi sudah membaca ya, bahwa gula di dalam susu lebih rendah ya kalau yang susu sapi. Sedangkan susu kambing lebih sedikit laktosanya. Oh, udah selesai. Kemudian saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu telur. Kira-kira ya, ini ada yang mau praktek nggak ya? Karena kita udah ketinggalan banyak sih. Praktek satu aja, satu orang satu nggak apa-apa untuk mewakili semuanya. Nah, ini telur ya. Nah, ini kita telur. Ada yang mau praktek? Sederhana aja. Kita ambil yang sederhana, terutama pada emulsifier dan juga pada ragi. Ini yang sudah punya bahan atau mau berdua, atau ini misalnya Bulina minta tolong untuk mempraktekkan gitu ya. Sebenarnya Bulina pengen praktek sih, tapi nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau ada yang bersedia gitu kan, nanti Bulina ganti, nanti transfer juga bisa atau apa untuk praktek. Nah, ini salah satunya adalah telur ya. Telur ini nanti gimana bedainnya ya Bu? Iya, karena kalau hanya teori saja Bulina nggak bisa membuktikan ya bagaimana telur ayam kampung, telur ayam ras ya. Ini kalau kita praktekkan telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung itu kalau kita masak ya, dia akan lebih kuning daripada telur ayam ras. Dia lebih kuning gitu. Kemudian si telur bebek itu oranye ya, lebih ke menuju oranye. Kuningnya itu menuju ke orange ya. Tahu kan martabak warnanya kan kayak. Nah, itu yang akan kita dapatkan kalau kita praktek. Kemudian untuk kekenyalan ya, untuk kelembutannya itu kalau kita bandingkan ya, telur itik atau disebut telur bebek itu menyerap garam yang lebih tinggi, makanya dia bisa dijadikan telur asin. Tapi kalau kita mau bikin telur asin pakai ayam biasa, itu bisa, tapi tidak terlalu asin. Jadi berbeda dengan telur itik. Nah, telur itik ini dia bisa membuat adonan itu menjadi lebih banyak. Makanya martabak itu menggunakannya telur bebek.
Kenapa? Karena dia menjadi lebih banyak molekul-molekulnya. Untuk paling empuk mana Bu? Adonan yang membuat paling empuk, ya kan? Paling empuk itu bisa menggunakan ayam kampung. Ya, paling lembut. Ayam kampung itu kuningnya. Nah, tapi kalau Bu Lina ngomong kayak gini nih, nggak bakalan inget kalian kalau nggak praktek. Nah, bisa kalau ada yang bersedia mempraktekkan menggunakan cairannya. Jadi di sini ada fase ada apa namanya, tambahan zat untuk bisa kita buktikan telur-telur tersebut. Jadi nanti ketika kalian membuat sepong, ketika kalian membuat kue apa gitu kan, mau inovasi, aku tahu pakai telur apa biar empuk, biar gede, biar ngembang kayak gitu. Itu kita bisa tahu gitu loh. Ya. Kalau biar banyak dan menjadi besar memang kita pakai bebek. Untuk lembut kita bisa pakai telur kampung tapi boros. Telur kampung kan mahal ya, 1 butir 2.000. Makanya yang paling adalah telur pedaging yang paling sering dipakai. Nah, ini kalau nggak Bu Lina bacain, kadang kalian nggak baca ya. Padahal kalau UAS pasti saya ngambil dari materi ini. Cuman kalau kalian nggak baca, kalian nggak tahu letaknya. Sifat telur. Telur itu bisa membuat buih, bisa membuat busa. Ya, makanya kalau kita kocok dia bisa menjadi buih ya. Kemudian dia menjadi rantai-rantai protein yang bisa membentuk menjadi kue ya. Dia punya volume, elastis dia. Siapa yang membuat elastis itu? Itu namanya zat protein. Mekanisme pembentukan busa dalam pengkocokan rantai dalam protein ya. Nah, siapa yang membuat gelembung buih? Yaitu protein. Warna gelembung mula-mula hijau, kemudian berubah menjadi kuning, kemudian menjadi putih. Ya enggak? Itu kalau kita kocok ya. Kemudian busa juga dapat dibentuk oleh putih telur dan kuning. Namun putih telur akan memiliki kemampuan yang lebih stabil daripada kuning. Ya. Makanya sepong itu pakainya putih. Ya, biar dia ngembang sempurna memang bagus kita menggunakan putih aja. Busa atau buih dibentuk oleh beberapa protein yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Protein putih telur yang berperan dalam pembentukan buih namanya ovalbumin, ovomucin, ovulobumin. Ovalbumin membentuk buih yang kuat, sedangkan ovomucin membentuk film tidak larut air. Jadi kalau ada air dia malah bisa nangkap. Kemudian untuk menstabilkan itu namanya ovoglobulin. Nah, itu aja. Oke, apa yang mempengaruhi kita bisa mengembangkan kue ya? Itu adalah pada pengocokan. Kemudian pada pendahuluan, penambahan bahan-bahan kimia lainnya. Itu bisa membuat volumenya menjadi tinggi. Kemudian cairan albumen pada suhu 51 sampai 57 dapat menyimpan tepung. Ya, jadi ketika buih itu sudah kamu kocok, kemudian dia membangun protein-protein, barulah kita masukkan tepung. Ya. Kalau yang mau kue-kue yang bertekstur tinggi, empuk, ya, itu biasanya dikocok dulu sampai dia kuat, habis itu dimasukkan tepung. Makanya dia bisa menyimpan tadi ya. Menyimpan tepung dalam albumen. Jadi tepungnya itu disimpan dalam kotaan-kotaan rantai tadi. Oke.
Pemanasan putih telur sampai suhu 50 tidak mempengaruhi volume. Lama pengocokan terhadap ukuran gelembung buih, makin lama pengocokan maka gelombang buih menjadi semakin kecil. Buih yang stabil dapat dicapai 2 menit pengocokan. Ya, itu stabil. 2 menit pengocokan. Tapi itu juga tergantung telurnya ya. Kalau telurnya banyak tidak hanya 2 menit. Kemudian emulsi. Kenapa? Telur itu fungsinya untuk mengemulsi, yaitu kuning telur merupakan emulsi minyak dalam air. Ya, kuning telur mengandung bagian yang bersifat lecitin, kolesterol, lisotoprotein. Jadi pengemulsinya kuning telur itu minyak, ada minyaknya, ada airnya itu di dalam kuning telur. Makanya kolesterolnya lebih tinggi. Makanya orang yang kolesterol nggak boleh makan kuning telur. Kenapa? Karena dia kolesterolnya lebih tinggi. Tapi lemak yang seperti itu berfungsi loh ya, berfungsi sebagai emulsifier atau menjaga agar zat terdispersi dan dapat tersuspensi dalam media. Nah ini, jadi dia bisa menjadi, ini gelatin ya, kanji, kasein, albumin ya, emulsifier, lecitin, dia menjadi pengemulsi, ngewangi istilahnya. Kemudian memberi warna, tentu saja ya, kuning telurnya kambing, bebek sama kuning telurnya ayam kampung itu berbeda warnanya, sangat berbeda. Monggo silakan bisa dicoba. Nah ini sebenarnya pengen dipraktekkan 3 ya, nanti kemudian di share ke teman-teman. Ini loh, saya itu punya cerita gitu kan, saya pengen presentasi atau saya tugaskan untuk presentasi ya, gimana? Jadi kalian itu praktek di rumah tuh, masak, nanti terserah mau diapain itu terserah. Habis itu dipresentasikan sama Bu Lina. Nanti saya ambil gitu nilai UTS untuk analisis. Karena analisis kan kita punya ini ya, kita belum praktek sama sekali ya. Prakteknya baru 2 kali itu ding, 2 kali itu toh. Nah ini kita ambil untuk nilai UTS. Jadi alangkah baiknya apakah kita harus berkelompok kembali yang bisa kelompok atau enggak, gimana? Ayo sharing dong biar Bu Lina tahu harus berbuat apa. Ayo, halo. Bu, saya mau praktek sama Nisa. Oke. Mau praktek yang mana kamu? Yang telur apa yang Telur. kayak telur ya? Boleh. Telur. Oke, nanti gini. Jadi saya ambil nilai UTS gitu ya. Nanti kalian presentasinya bagaimana. Jadi penilaiannya bukan hasil ya. Penilaiannya bukan hasil karena hasilnya pasti sama. Maksudnya hasil ayam ras lebih baik dari ini gitu kan. Tapi bagaimana mempresentasikannya aja. Bagaimana kamu membuat videonya lebih bagus gitu kan. Jadi prakteknya nggak live, tapi kalian bikin video aja ya biar lebih fokus gitu kan. Terus Iya Bu. terus nanti kamu bisa menyimpulkan di dalam video itu kesimpulannya gitu kan, ayam ras lebih ini dari ayam kampung, ayam kayak gitu. Jadi kayak kesimpulan yang kemarin ya kan, dalam penelitian itu pasti ada kesimpulan gitu. Jadi silakan yang mau praktek sendiri juga boleh, nanti saya kasih nilai sendiri. Nah ini kalau bisa rata ya. Jadi ini ada Ovi mau telur ya, telur. Ya, Ovi sama Nisa Bu. Oke, Ovi sama Nisa kan susu udah, tinggal telur Ya. sama lemak ya, lemak. Kemudian lemak ini paling gampang loh ya, lemak ini paling gampang, ini cuma goreng kerupuk kok.
tapi bagaimana mempresentasikannya biar lebih cantik gitu. Nah ini siapa yang mau praktek? Kalau mau sendiri nggak apa-apa, karena misalnya ada yang di kampung ya, mau praktek yang sederhana aja Bu gitu, nggak apa-apa. Ini saya jelasin dulu ya biar kalian bisa memilih nanti. Kalau sudah dipraktekkan temennya ya sudah gitu, karena kita cukup menggunakan satu video. Nanti ada materi lain kok yang harus praktek. Nah ini lemak ya, lemak minyak. Ini kita prakteknya menggunakan mentega putih, minyak bimoli, kemudian bisa juga ditambah dengan margarin. Jadi minyaknya nggak harus bimoli ya, minyaknya minyak goreng biasa aja, nggak usah bimoli. Oke, kemudian suhu mana ya, aku catat suhu. Jadi dalam mempraktekkan minyak dan lemak beda ya, minyak sama lemak itu beda. Kalau lemak itu kita menggunakan seperti margarin, ada mentega kayak gitu. Sedangkan minyak ya minyaknya gitu. Apa bedanya gitu kan? Bagus lagi ada teorinya ya, sedikit gambaran apa bedanya margarin, apa bedanya mentega gitu kan. Di sini ada bedanya di teorinya Bulina. Ada minyak goreng, titik didihnya berapa? Itu 177 gitu kan. Mentega itu titik didihnya tinggi banget, bisa 170, 200-an lebih. Jadi tapi menghasilkan warna yang berbeda ya, yang sudah dipraktekkan ketika kita menggoreng minyak dengan menggoreng kerupuk tadi dengan mentega, itu hasilnya beda Mbak. Jadi semakin lama menggunakan minyak dia akan semakin hitam gitu kan. Sedangkan mentega itu belum lama, dia yang penting cair kemudian mendidih, kita masukkan itu jadi putih. Kerupuknya itu nanti jadi lebih bersih, tapi minyaknya terserap. Nah ini yang mau praktek siapa? Jadi prakteknya itu sebelum dan sesudah itu dicatat beratnya. Berat minyak, beratnya kerupuk, berat minyaknya ini berat minyak atau lemak ya. Jadi minyak misalnya sama-sama 250 nih. 250, menteganya juga 250. Kita buat goreng nih. Habis itu kita ukur di sini. Nah, ini gampang banget ya. Prakteknya ini gampang banget. Cuma perlu di video ya biar ini lebih kita praktekkan. Nah, ini siapa yang mau praktek lemak? Ayo, individu boleh, individu. Halo. Halo nak, bangun. Halo. Nggak ada yang iya. Siapa ini? Ovi. Iya Bu. Oh iya, Ovi tadi mau ambil yang telur kan? Iya, yang telur aja. Oke. Terus temannya yang lain mana ini? Cuma Ovi doang yang Nggak ngomong. tahu, Bu. Pada tidur. Oh, sini oh. Lama-lama aku ngomong sama ayam nih. Ayo, siapa yang mau praktek? Nanti tak tambahin nilai wis, pasti itu. Nilai UTS kan udah teori kemarin. Saya tinggal nambahin nilainya rata-rata. Ayo siapa yang mau goreng kerupuk? Oh, cuma goreng kerupuk loh ini tuh. Terus di video udah jadi. Saya Bu. Siapa? Sister. Kayak suara sister ya? Iya. Oke. Bu. Oke, Sister Gereti ya. Ya. Iya. Boleh Sister, nanti dicoba ya. Dicoba menggunakan tambahan mentega ya. Jadi ukurannya sama.
Misalnya 250 mili atau 100 juga boleh kalau kiranya kok dikit banget gorengnya gitu kan. Yang penting digoreng aja, nanti dia berapa beratnya sebelum dan sesudah harus diukur. Gitu ya. Dan ukuran kerupuknya sama, gitu. Nanti boleh berkelompok, kalau ada yang bantuin suster silahkan boleh, nanti jadi kelompok kan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu lemak sayuran. Sayuran gimana ya, sebentar, sayuran. Aduh, WA-nya banyak banget. Sayuran. Nah, ini teorinya silakan dibaca ya. Di sini ada bayam, ada buncis, ada kentang, ada wortel. Kenapa saya pilih? Karena warnanya beda-beda. Bayam sama buncis sama Bu, hijau sama, tapi bentuk teksturnya itu beda. Ya, pigmen. Nah, ini kita akan menguji warna. Oke, warna ada ubi, ada kentang. Kita menggunakan asam dan basa. Asamnya dari cuka, basanya dari soda. Nah, apa efeknya ketika kita kasih asam dan ketika kita kasih basa? Nah, ini akan berpengaruh terhadap warnanya mereka. Kalau mau cerah mau dikasih apa? Kalau nanti ada warna dikasih cuka akan terjadi apa? Kalian akan tahu itu kalau kalian sudah praktek. Nah, salah satu dari teman kalian siapa yang bersedia mau mempraktekkan sayuran tersebut? Nanti sayurannya itu ya sederhana ya, ini tuh sayuran dan umbi-umbian dikupas, dicuci, kemudian dipotong dengan ukuran yang sama ya. Kemudian masing-masing umbi dimasak dalam air mendidih gitu ya. Itu kalau yang tanpa apa-apa tambahan. Kemudian nomor 3 ini, jadi umbinya tadi dipotong menjadi 3. Umbi, bayam, kentang itu dipotong menjadi 3. Bisa gambarin nggak? Ya, saya gambarin deh. Benar, pain. Mana sih ya Allah? Kelihatan? Gambar saya kelihatan? Belum, Bu. Oke. Udah apa belum ya? Belum, Bu. Oh my god. Sudah dapat membagikan layar Anda. Walah.